Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sanda, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Kali ini saya ingin bicara mengenai sistem penelitian yang sinergi, yang gotong royong sesama kita semua. Dan ini merupakan suatu bentuk kerjasama riset penelitian yang bersifat mandiri, yang dikelola oleh person-person, bukan oleh lembaga pemerintah, bukan oleh lembaga swasta, tapi memang person-person yang mempunyai rasa keinginan untuk supaya penelitian ini bisa berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa suatu penelitian yang besar itu memerlukan suatu perencanaan yang sangat besar. Demikian juga memerlukan suatu tuntutan kerja yang sangat banyak dan besar. Demikian juga untuk memahami apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi dan sebagainya, itu memerlukan suatu bentuk penelitian yang besar, beragam dan berkelanjutan. Nah, hal itu sangat berat kalau kita lakukan sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama, kemudian kita saling share, kita saling diskusi dan saling memahami, insya Allah kita akan sangat hebat. Jadi seperti saya katakan bahwa kelompok diskusi ini, kelompok mutasi parigata ini, saya lihat sudah sangat hebat karena sudah kita belum mulai melangkah saja sudah saling share dan sebagainya, sambil memperlihatkan kualitas atau tanaman yang ada. Ini sudah sangat menarik. Apalagi kalau kita sudah secara real mencobakan ini, melangkah, melakukan penelitian yang itu termanage dengan baik, tercatat dengan baik, dan itu dikelola bersama dengan baik. Masya Allah, itu adalah suatu hasil yang sangat hebat. Dan itu merupakan suatu hasil yang sangat besar yang bisa kita dapat karena itu dilakukan secara bersama-sama. Dan hasilnya kita masing-masing akan mendapatkannya. Jadi sebagai contoh bahwa sekarang saya juga sedang melakukan uji coba tadi itu pada tanaman. Ada 2 sekarang tanaman ya. Tanaman berat, tapi kalau individunya berarti sudah 4. Yang pertama adalah kemarin dalam video yang sebelumnya yang saya tunjukkan bagaimana menyiapkan bahan tanaman, itu masih dalam proses perlakuan. Itu pertama. Kemudian juga ada, jadi yang pertama tadi itu saya berikan dua-duanya. Jadi yang atasnya dan bawahnya saya berikan untuk melihat bagaimana tingkat efisiensi dan daya tahan tanaman tersebut terhadap perlakuan mutasi dan varigata. Kemudian saya juga memberikan pada monstera yang sudah varigata tanpa diproses, yang untuk melihatnya kemarin yang saya contohkan itu dengan cara disuntik. Nah, itu cara suntik dan disemprotkan ke seluruh bagian tanamannya. Demikian juga saya memberikan perlakuan pada tanaman yang memang masih biasa, belum mengalami perubahan mutasi dan varigata, itu juga sedang kita beri perlakuan. Jadi saya sudah minimal ada 4 materi penelitian dan akan saya tambah lagi nanti karena masih mempersiapkan bahan, dan bahannya ini ngantri ya karena sedemikian banyak yang pesan. Jadi justru saya sendiri malah tidak kebagian ini. Jadi saya sedang nunggu bahan mutasi varigata ini dengan harapan itu bisa kita lakukan. Semakin banyak kita melakukan eksperimen, maka akan semakin kita bisa mengetahui dan memahami bagaimana karakter dan juga sifat dari zat tersebut dan juga perlakuan yang kita berikan serta karakter dari tanaman tersebut. Ini sangat hebat sekali dan saya merasa ini sesuatu yang sangat penting dan merupakan suatu primordial awal bagaimana kita secara mandiri bisa melakukan penelitian ini di masyarakat ya, bukan dalam lembaga penelitian atau lembaga pemerintah atau juga perguruan tinggi. Kita masyarakat secara umum secara mandiri bersama-sama bergotong royong melakukan penelitian. Ini suatu hal yang sangat hebat menurut saya. Nah, demikian juga di dalam kita melakukan penelitian tadi itu saya bisa memahami dan tidak bisa, maksudnya tidak akan menuntut terlalu strict, terlalu disiplin. Yang penting di dalam kita melakukan penelitian ini adalah dicatat. Nah, ini suatu
suatu kebiasaan yang harus dan perlu dilakukan, ya, harus dicatat, difoto awal, tanaman awalnya dan akhirnya, karena ini merupakan data yang sangat penting untuk bisa kita mengevaluasi hasilnya tadi itu. Dari situlah kita bisa menganalisa apa yang terjadi, apa yang bisa kita rekomendasikan ke depannya dan sebagainya. Nah, kalau hasil riset tadi itu terjadi dalam jumlah yang sangat besar, Masya Allah, itu keren sekali, hebat sekali. Indonesia akan menjadi leader di dunia ini, ya, menjadi pimpinan di dalam menghasilkan produk-produk tanaman yang varigata yang spektakuler, karena sebenarnya biodiversity-nya kita sudah punya. Jadi pada teman-teman semua, jangan khawatir, takut untuk bisa berjualan atau mendapatkan rezeki dalam hal ini, karena semua itu Allah yang mengatur dan kita hanya berusaha. Bahkan kalau kita bisa share kepada yang lain, berbagi kepada yang lain, insya Allah yang namanya rezeki itu akan menyusul. Jadi terlalu banyak yang bisa kita lakukan, terlalu beragam yang ada di Indonesia terkait dengan tanaman hiasnya. Insya Allah hal ini tidak akan menjadi rebutan karena sedemikian besarnya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, Masya Allah, sedemikian semangatnya orang-orang itu bertanam dalam kondisi COVID seperti ini. Mudah-mudahan ini memberikan suatu dampak yang positif kalau itu kita kelola dengan baik, sehingga putaran energi bertanam tadi ini menjadi suatu bola energi yang akan meledak keluar, dan itu menjadi harapannya menjadi sumber pemasukan, sumber kesejahteraan kita ke depannya. Terima kasih.